Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Kemarin kita sudah jelaskan bagaimana keadaan awal peperangan di Wadi Birbalt antara Tariq ibn Ziyad dengan Raja Andalus ketika itu yang dipimpin oleh Ludzrik. Dan kita sudah sebutkan di pertemuan yang kemarin bahwa terjadi peperangan tersebut di bulan Ramadan, bulan yang sangat penuh kebaikan, penuh keberkahan, dan tetap terjadi sebuah peperangan. Terjadi sebuah peperangan yang kita kenal dengan Wadi Birbalt dan perang yang sangat mulia yang akhirnya membuka kota tersebut, membuka kota Andalus dan menjadikan kota Andalus di tangan kaum muslimin dan terjadi sebuah kemajuan ilmu yang sangat besar yang dimiliki kota Andalus tersebut. Maka di sini kita perlu ketahui pasukan 12.000 dengan pasukan 100.000 sedang berperang. Maka kita bayangkan, kalau secara logika kita, maka pasukan yang 100.000 ini akan menang. Pasukan 100.000 ini akan menang. Dan juga pasukan 12.000 ini kita akan tanya bagaimana cara mereka berperang melawan 100.000 pasukan. Melawan 100.000 pasukan, bahkan tidak perlu kita pikirkan mereka bisa menang. Mereka bisa berperang dengan baik saja, itu sudah hal yang mustahil. Apalagi mereka ini bisa berperang. Ini juga makanya yang dipikirkan oleh Ludzrik. Makanya Ludzrik kemarin kita katakan membawa tali-tali. Supaya apa? Bisa mengikat kaum muslimin ceritanya untuk menjadikan budak-budak. Tapi berbedalah. Itu yang dipikirkan mereka. Itu yang dipikirkan mereka. Tapi kita pikirkan sekarang. Kita bayangkan sekarang. Antara pasukan kaum muslimin yang berjumlah 12.000 dengan pasukan yang berjumlah 100.000. Maka tidaklah sama antara muslimin kharaja ta'i'an mukhtaran raghiban fil jihad. Pasukan kaum muslimin keluar menuju kota Andalus itu dengan ta'i'an mukhtaran. Mereka sendiri yang ingin melaksanakan ketaatan raghiban fillah. Dan mereka yang menginginkan raghiban fil jihad. Mereka yang menginginkan jihad. Tapi pasukan yang lain, pasukannya Ludzrik adalah keluar dengan keadaan mukrohan, dipaksa, mutarran, diancam suruh ikut, mujbiran, dipaksa untuk berperang. Maka nggak mungkin sama di antara keduanya. Nggak mungkin sama di antara keduanya. Kemudian pasukan kaum muslimin keluar, itu mengharapkan yutlabus syahadah, mengharapkan mati syahid. Mereka mengharapkan mati syahid dan mereka tidak butuh dengan gemerlapnya dunia. Tidak butuh dengan gemerlapnya dunia. Tapi kalau pasukannya Ludzrik, mereka tidak mengenal dengan makna-makna tersebut. Mereka tidak mengenal dengan hal-hal tersebut. Mereka keluar bersama Ludzrik dengan keadaan dipaksa. Dan mereka intinya adalah pengen al-audah ilal ahli wa mali wal walid. Mereka pengen segera pulang. Segera kembali ke rumahnya. Segera kembali kepada hartanya. Segera kembali kepada anak-anak. Berbeda dengan kaum muslimin yang berperang emang untuk meminta syahadat, untuk mengharapkan syahadat. Dan juga perbedaan yang selanjutnya, kaum muslimin berperang melawan Ludzrik dengan keadaan fi shaffil wahid, dengan keadaan saf yang satu, enggak berbeda-beda. Mereka bersatu di antara mereka. Dan sedangkan pasukannya Ludzrik, mereka berpecah-pecah. Mereka berpecah-pecah. Dan pasukan kaum muslimin tidak membedakan karena dia orang kaya, dia orang miskin, maka pasukannya di sini, orang kaya di sini, orang miskin di sini. Tidak, oh ini yang besar, ini kubaraul kaum, ini tokoh-tokoh kaum, yang ini bukan tokoh kaum, maka mundur di belakang. Tidak, semuanya sama. Mau yang hakimnya, mau yang memberikan hukum nanti, yang memiliki jabatan, dengan rakyat biasa, semua sama di dalam pasukannya Tariq ibn Ziyad. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Semua sama, berdiri di tempat yang sama, di saf yang sama. Tapi sedangkan pasukan Ludzrik berpecah.
Tidak demikian. Kita lihat tadi kemarin kita katakan Luzrik keluar dengan keadaan membawa mahkota emasnya, memakai baju yang bersulam emasnya, dan membawa sarir yang telah dijahit dengan emas. Maka akan menghancurkan hati-hati pasukan yang ada. Kaum muslimin keluar bainar rahmati wal quwwah. Keluar itu dengan rahmat dan juga kekuatan. Wa bainal izzati wat tawadhu', dan juga keluarnya mereka kaum muslimin dengan izzah dan juga tawadhu'. Kemudian pasukannya Luzri ketika itu keluar dengan keadaan yang sangat tertipu. Karena mereka menganggap diri mereka menang, dan kaum muslimin tidak demikian. Terus berharap, menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar pasukan tersebut tidak memikirkan harta ghanimah. Keluar pasukan kaum muslimin tidak memikirkan harta ghanimah, tapi kalau pasukan mereka memikirkan harta. Dan kalaupun mendapatkan harta ghanimah kaum muslimin, mereka tidak mengambil semuanya, tapi mereka cuma mengambil 4/5 dari harta ghanimah tersebut dan dibagi kepada seluruh yang mengikuti peperangan. Tetapi kalau pasukan Luzrik, kalau mereka menang, maka harta tersebut akan diambil oleh Luzrik. Akan diambil oleh Luzrik, oleh rajanya, diambil oleh hakimnya, diambil oleh pentingginya, dan rakyat jelatanya tidak mendapatkan sedikit pun. Rakyat jelata tidak mendapatkan sedikit pun peperangan tersebut. Kaum muslimin berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah bantu mereka, Allah bela mereka, dan sedangkan pasukan Luzrik adalah orang perang yang memerangi Allah. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala bisa membantu mereka? Dan yang terakhir, pasukan Tariq ibni Ziyad keluar dengan keadaan mereka menginginkan akhirat, sedangkan pasukan Luzrik menginginkan dunia. Maka jauhlah perbedaan antara 12.000 pasukan dengan 100.000 pasukan yang dimiliki oleh Luzrik. Jumlah boleh, jumlah sedikit yang dimiliki oleh Tariq ibni Ziyad, 12.000 pasukan. Tapi ingat, bukan sekedar jumlah nominal yang bisa memerangi peperangan tersebut. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Bukankah banyak ada sebuah taifah, sebuah kaum yang cuma sedikit bisa mengalahkan kaum yang lebih banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggalnya apa? Mereka tetap sabar di atas keimanan mereka, di atas akidah mereka, dan mereka maju untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka maju untuk i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mereka pikirkan. Keluar mereka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan pasukan Luzrik. Maka enggak mungkinlah sama. Walaupun jumlah mereka cuma 12.000, tapi mereka lebih kuat dari sisi keimanan mereka, keyakinan mereka yang tidak bisa dikalahkan sedikit pun oleh pasukan yang dimiliki oleh Luzrik. Walaupun jumlah mereka jauh lebih banyak, tapi pasukannya Tariq bin Ziyad memiliki keutamaan yang lain. Maka sampai disifati oleh para mu'arrikh bagaimana keadaan Tariq ibn Ziyad dengan pasukannya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Azari menceritakan jaish kaum muslimin, pasukan kaum muslimin, fa kharaja ilaihim Tariq bi jami'i ashabihi rajjalah. Maka disebutkan bahwa keluarlah mereka pasukan Tariq ibn Ziyad dengan keadaan kebanyakan mereka semuanya, hampir semuanya dikatakan semuanya ada rajjalah, jalan kaki tanpa menaiki kendaraan. Wa laisa fihim raqib illa qalil. Dan tidak ada di antara mereka yang naik kendaraan, atau naik onta kan, naik begal atau naik kuda, kecuali hanya sedikit di antara mereka. Faqatatalu qitalan syadidan hatta dhannu annahu al-fana. Akhirnya mereka berperang dengan perang yang sangat besar sampai ada perkataan, sampai takutnya mereka ini yang binasa. Mereka yang nyerang, malah mereka mengira bahwa mereka yang akan binasa. Kemudian diceritakan juga oleh Al-Muqri di dalam kitabnya Nafthul Thayyib. Beliau mengatakan, kanatil mulaqah yaumul ahad.
terjadi peperangan tersebut di hari Ahad, li lailataini baqiyatani min syahri Ramadan, dari 2 malam terakhir yang ada di bulan Ramadan. Fattasalat al-harbu bainahum ila yaumil ahad lil khamsi khulu min syawal ba'da tatimmu samaniyati ayyam. Kemudian teruslah berlanjut peperangan tersebut sampai 8 hari, sampai hari Ahad. Kemudian di hari Syawal, di bulan Syawal sempurna 8 hari. Tsumma hazamallahu al-musyrikina faqutila minhum khalqun azim. Maka kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghancurkanlah kaum musyrikin, dan matilah di antara mereka khalqun azim, banyak sekali jumlahnya. Faqamat idhamuhum ba'da dzalika bidahri tawil multabisan litilkal ard. Maka akhirnya apa? Nampaklah, berdirilah bagaimana kekuatan kaum muslimin, keagungan kaum muslimin yang sampai nanti cuma hanya 1 tahun bisa membuka kota-kota besar yang ada di Andalus. Yang ada di Andalus ketika itu. Maka kita bayangkan, selama 8 hari berperang 12.000 pasukan. 12.000 pasukan ini berperang melawan 100.000 pasukan yang dipimpin oleh Yazid. Tapi kita sudah katakan tadi perbedaan antara 2 pasukan ini, pasukan Ludrik dengan pasukannya Tariq ibn Ziyad, yang berbeda sangat besar, yang sangat mencolok, dan akhirnya menanglah pasukan Tariq ibn Ziyad dengan waktu 8 hari. Dengan waktu 8 hari. Berperanglah mereka dan menanglah Tariq ibn Ziyad dengan kaumnya, dengan pasukannya, dan di sana ada cerita antara matinya Ludrik, Raja Andalus, mati di dalam peperangan tersebut, terbunuh dalam peperangan tersebut, atau ada yang bilang juga dia kabur dan tidak lagi ada kabar tentang Ludrik. Ada juga yang menceritakan, sebagian menceritakan bahwa Ludrik kabur kemudian jatuh ke sebuah sungai dan kemudian mati di dalam sungai karena memakai baju perang yang sangat lengkap, yang sangat berat, yang membuat Ludrik ini tidak bisa berenang naik ke atas. Tapi yang pasti, mau dia mati di peperangan, mau dia mati tenggelam, mau dia kabur, setelah itu tidak lagi ada kisah namanya Ludrik. Hancur Ludrik beserta dengan pasukannya, hancur Ludrik beserta dengan keagungan yang dia miliki ceritanya. Ketika awal datang dengan keadaan yang sangat membanggakan, menyombongkan diri. Mereka membawa tali-tali yang katanya untuk mengikat kaum muslimin, taunya malah tali-tali tersebut mengikat mereka. Taunya tali-tali tersebut adalah mengikat mereka. Karena sebagian pasukannya ada yang ditawan, dan ada sebagian yang mati dalam peperangan, dan ada sebagian mereka kabur ke negeri-negeri mereka. Setelah peperangan yang sangat besar ini, di Wadi Birbat, yang dimana mereka saksikan raja mereka hilang, maka terjadilah sebuah kebinasaan di Andalus ketika itu. Maka terjadilah perpecahan. Perpecahan satu daerah dengan daerah yang lain, tidak mau lagi dikuasai oleh ini, tidak mau lagi dikuasai ini. Dan yang penting daripada itu adalah hancurnya, hilangnya kezaliman yang dimiliki, ataupun yang dilakukan oleh Ludrik sebelumnya. Karena ketika itu Ludrik kalah, maka kezaliman yang dilakukan oleh Ludrik juga hilang. Karena apa? Akan datang qaid, akan datang sebuah raja, akan datang sebuah panglima, sebuah orang jenderal yang dimana tidak melakukan kezaliman yang dilakukan oleh Ludrik. Maka berbahagialah mereka. Maka berbahagialah orang-orang Andalus ketika itu, ketika melihat bagaimana pasukan kaum muslimin yang bisa memenangi lawan Ludrik, dan bagaimana keadaan mereka yang begitu baik. Maka mereka sangat bahagia dengan menangnya kaum muslimin. Karena apa? Di mata mereka keadilan yang sangat nampak dari perilaku yang dilakukan oleh pasukan-pasukan kaum muslimin. Dan juga kita perlu ketahui, terjadi peperangan ini Wadi Birbat adalah terjadi peperangan yang sangat besar, yang juga akan memakan jiwa dari kaum muslimin. Untuk membuka kota Andalus sampai butuh 3.000 darah kaum muslimin yang tertumpah di peperangan tersebut. Ini darah yang sangat mahal. Itu darah yang sangat mahal. 3.000 pasukan
meninggal dunia syahid di medan perang Wadi Birbat ataupun Wadi Lukkah ataupun Wadi Lukkah. Maka peperangan ini adalah peperangan yang sangat menakjubkan, yang membuka kotak kaum muslimin ataupun membuka kemajuan Islam dan membuka pemberadaan kaum muslimin ketika itu. Maka perlu diketahui, pasukan kaum muslimin cuma hanya 12.000 pasukan, kemudian meninggal 3.000, berarti sisa 9.000. Dan pasukannya Ludzri ketika itu 100.000 pasukan. Maka ketika kalah, maka mereka kocar-kacir. Maka di sana kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang terbesar adalah ghanimah khuyul. Ghanimah khuyul. Yang awalnya rajalah, maka mereka mengganti jadi khayyalah. Apa? Mereka semuanya naik kuda. 9.000 pasukan semuanya naik kuda. Dari harta ghanimah yang mereka dapatkan di perang tersebut. Ini yang paling sangat besar. Dengan semua berpasukan kuda, maka jauh akan bisa lebih memenangkan peperangan di zaman itu. 9.000 pasukan berkuda. 9.000 pasukan yang jalan kaki saja sudah bisa mengalahkan mereka. Apalagi ketika mereka mendapatkan kuda tersebut. Kemudian juga yang mendapatkan juga kebaikan dari menangnya kaum muslimin di Wadi Birbat ini adalah hancurnya lembaran-lembaran kezaliman Ludrik terganti dengan lembaran-lembaran keadilan yang dimiliki oleh kaum muslimin ketika itu. Kemudian juga kaum muslimin mendapatkan harta yang sangat banyak di peperangan tersebut yang akhirnya bisa dipakai untuk melanjutkan peperangan selanjutnya. Karena tidak berhenti ketika itu Tariq ibn Ziyad dengan menangnya di Wadi Birbat. Tapi Tariq ibn Ziyad bahkan setelah mendapati menang di perang Wadi Birbat, maka Tariq ibn Ziyad nanti akan berekspansi. Bahkan nanti akan dikisahkan bahwa Tariq ibn Ziyad akan mengutus pasukan untuk membuka kota dan demi kota. Sampai Tariq ibn Ziyad nanti membuka kota Kurtuba. Sampai Tariq ibn Ziyad nanti membuka kota Tulaitilah. Yang dimana mereka utus pasukan-pasukan tersebut untuk bisa membuka. Sampai mereka berkumpul untuk membuka kota Tulaitilah. Maka nanti kita akan kisahkan bagaimana Tariq ibn Ziyad mengutus pasukan-pasukan tersebut. Tapi menangnya kaum muslimin di sini adalah dengan cara yang sangat baik. Dan juga sebagian orang menceritakan bahwa Tariq ibn Ziyad sebelum berperangan itu berkhutbah. Dengan khutbah yang panjang. Tapi perlu diketahui khutbah tersebut tidak banyak diceritakan oleh kaum muslimin. Dan bahkan khutbah-khutbah itu ada kemungkinan ada khutbah yang tidak dari sanad yang siqah atau tidak dari jalur yang sahih. Tidak dari jalur yang sahih. Karena ada beberapa perkataan-perkataan yang tidak pantas dikatakan oleh Tariq ibn Ziyad. Ya, Tariq ibn Ziyad. Tapi yang pasti Tariq ibn Ziyad ketika itu memotivasi mereka dengan permasalahan akhirat dan mereka sudah terbakar semangat mereka karena surganya Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menginginkan syahadah. Karena mereka menginginkan syahadah. Dan tidak benar ketika dikatakan bahwa salah satu khutbah Tariq ibn Ziyad ataupun perbuatan Tariq ibn Ziyad sebelum khutbah adalah membakar perahu yang mereka miliki. Maka itu adalah sebuah perkataan atau sebuah perbuatan yang tidak mungkin dilakukan oleh Tariq ibn Ziyad. Dan memotivasi pasukan dengan istri dan harta dan ghanimah itu tidak, apalagi membakar perahu yang dimiliki Tariq ibn Ziyad ketika itu. Maka perahu tersebut tidak dibakar sama sekali. Jikalau dibakar, kita mengetahui pasti akan banyak kaum muslimin yang menolak perbuatan tersebut. Terutama Musa ibn Nusair. Ketika mendengar, pasti Musa ibn Nusair langsung marah dan menegur Tariq ibn Ziyad. Mungkin bisa jadi Musa ibn Nusair langsung mencopot Tariq ibn Ziyad. Karena apa? Akan membinasakan kaum muslimin ketika perahu-perahu tersebut dibakar. Kemudian yang kedua juga kita tidak dapati riwayat ini dari riwayat kaum muslimin yang thiqah. Tapi kita dapati riwayat dari orang-orang kufar, orang-orang kafir yang meneliti ceritanya. Ya. Kenapa mereka bisa berkata demikian, memotivasi seperti ini? Karena alasan mereka tidak bisa menyipati
pasukan 12.000 bisa menang melawan 100.000. Bagaimana ceritanya ada pasukan 12.000 bisa mengalahkan 100.000? Maka mereka nggak bisa. Mereka dengan caralah berbohong bahwa Tariq ibn Ziyad ini membakar apa perahu-perahu yang mereka miliki. Jadi mereka pilihan cuma dua, mereka tenggelam di laut, mereka mau kabur silakan ke laut, tenggelam, atau mereka berperang. Atau mereka berperang. Maka ini nggak mungkin. Kemudian tadi kita katakan nggak mungkin ini dilakukan karena pasti Musa ibn Nusayr langsung marah dan tegur Tariq ibn Ziyad. Dan juga pasti apa? Pasti Al-Walid ibn Abdul Malik itu marah dan murka dan akan memberhentikan ekspansi ke kota Andalus. Kemarin sudah kita katakan, Al-Walid ibn Abdul Malik ketika ingin masuk ke kota Andalus saja, Musa ibn Nusayr itu hampir tidak dikasih izin. Sampai apa? Diperintahkan untuk tasabut dulu bagaimana keadaan keadaan Andalus, dekat tidak dari Maroko, kemudian bagaimana di sana harus udah ada syariah yang diutus. Yang kita katakan, yang kita kisahkan kemarin, Tariq ibni Malik yang datang ke kota Andalus pertama kali, kemudian mencari kabar, kemudian pulang. Kemudian nanti pulang. Enggak mungkin. Dan juga enggak mungkin para ulama setelah itu ataupun di zaman itu membiarkan Tariq ibn Ziyad membakar perang. Karena perbuatan itu ada perbuatan yang menyia-nyiakan harta. Yang menyia-nyiakan harta. Maka itu tidak mungkin dilakukan. Kemudian yang selanjutnya, yang kenapa bisa kisah tersebut digaung-gaung, karena apa? Karena kaum muslimin ketika itu sudah memiliki motivasi tersendiri, tidak perlu dengan membakar perahu. Motivasi mereka sudah sangat tinggi, yang mereka sudah lakukan ketika melawan Hamiyah, ketika melawan Bansayu, anak saudari Lodrik, itu sudah mereka lakukan dengan keadaan yang sangat pemberani, maka nggak butuh hal-hal yang seperti ini untuk membakar semangat mereka kembali. Kemudian juga nggak mungkin ini terjadi dari Tariq ibn Ziyad yang memiliki strategi yang sangat hebat yang diwarisi yang Tariq ini mewariskan dari Musa ibn Nusayr. Nggak mungkin. Karena apa? Membakar perahu itu ada perbuatan yang sangat bodoh. Perbuatan yang sangat bodoh. Jikalaulah kita anggap, kalau seandainya melawan Andalus ini kalah, maka kaum muslim bisa pergi kembali ke Maroko. Bisa kembali lagi ke Maroko. Maka nggak mungkin itu dibakar. Karena nggak mungkin mereka bisa kembali berarti. Berarti apa? Membinasakan pasukan. Tapi kalau kalah, mereka akan kembali. Dan itu diperbolehkan. Atau ketika dipanggil oleh Musa ibn Nusayr untuk berperang di tempat lain, maka mereka bisa segera langsung kembali. Karena mundurnya kaum muslimin ada dua. Pertama, bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang lain, atau mereka mundur karena perintah dari qaidnya. Perintah dari qaidnya ataupun panglimanya yang memimpin ketika itu. Maka perbuatan Tariq ibn Ziyad membakar perahu, ini adalah sebuah perbuatan yang tidak mungkin dilakukan. Tidak mungkin dilakukan. Dan ini terjadi karena tadi sudah kita katakan apa? Karena orang-orang kafir, orang-orang Nasrani ketika itu kebingungan menyifati bagaimana pasukan 12.000 bisa mengalahkan 100.000. Maka peperangan ini membawa hadiah yang sangat besar, yang lebih besar daripada apa? Daripada ghanimah, daripada khuyul, daripada kuda-kuda adalah pertama, memberikan ruhul ma'nawiyah lil-aliyah ladai jaisil muslimin. Ladai jaisil muslimin. Apa? Memberikan ruh yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dengan kemenangan ini 12.000 menang melawan 100.000, memberikan ruh yang sangat besar kepada jiwa kaum muslimin. Kemudian yang kedua, setelah ini terjadi, maka apa? Orang-orang yang tadi masuk Islam, dari orang-orang Asbahan, dari orang-orang Andalus, ikut berperang melawan Lodrik ataupun melawan sisa-sisaan pasukan-pasukan Lodrik. Setelah mereka masuk Islam, maka mereka sangat semangat. Beginilah Islam. Maka mereka bertambah jumlahnya pasukan kaum muslimin. Datangnya jumlah pasukan kaum muslimin. Kemudian juga
dengan kalahnya Ludwig yang sangat memalukan, 100.000 pasukan kalah. Ini apa? Menjatuhkan sekohnya rakyat Andalus kepada raja yang ada atau kepada pasukan raja yang ada. Kenapa? 100.000 kok bisa kalah dengan 12.000? Maka kesikohan, keyakinan yang dimiliki oleh rakyat ketika itu hilang, sirna. Karena aneh sekali pasukan 100.000 kalah dengan jumlah pasukan 12.000. Apalagi ditambah jumlah kekalahannya sangat besar. Sangat banyak kematian yang dimiliki oleh Ludwig dengan kaumnya. Dan bahkan juga kita katakan Ludwig mati. Ludwig mati atau kabur begitu saja. Maka hancurlah keadaan Andalus dan terjadilah sangat lemah keadaan mereka yang mereka terpecah menjadi kerajaan-kerajaan mereka sendiri-sendiri yang tidak memperhatikan kepada daerah yang lainnya. Yang tidak memperhatikan kepada daerah yang lainnya. Karena mereka sudah sibuk dengan keadaan mereka sendiri. Ini sebuah hadiah yang jauh lebih besar daripada ghanimah yang didapati oleh kaum muslimin. Maka karena ini semua membuat Tariq ibn Ziyad dengan pasukannya bisa membuka seluruh kota Andalus. Karena mereka sudah tidak memiliki ruh lagi untuk jihad dan mereka melihat bagaimana pasukan kaum muslimin yang hebat yang akhirnya nanti akan mempermudah kaum muslimin untuk bisa membuka kota demi kota yang ada di Andalus masuk ke dalam tubuh kaum muslimin. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan bagaimana Tariq ibn Ziyad membuat strategi untuk masuk ke kota Andalus setelah menang di Wadi Birbat, setelah bisa mengalahkan Ludwig, karena nanti satu kota demi kota yang lainnya akan dibuka oleh Tariq ibn Ziyad dengan pasukannya. Syukran dan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.